Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andioga dan Saya Nidul Lestari. Saya Raihan Nabi Prayoga. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait tentang materi pembagian kerja dan struktur organisasi kami dari kelompok 4. Pembagian kerja merupakan penjadwalan kerja personalia karyawan di suatu perusahaan. Fungsi pembagian kerja adalah untuk memudahkan dan menghindari bentrok kerja. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian dalam pembagian kerja karyawan harus memiliki sikap seperti di bawah ini. Yang pertama, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. 2. Disiplin atau disipliner. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Dalam pelaksanaan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada kesatuan pengarahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab-jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasaran. Kesatuan pengarahan bertalian erat dengan pembagian kerja. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah. 2. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan, aktivitas, dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat luas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Kemudian ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, antara lain yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka jika terjadi perubahan pada strategi organisasi, akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasinya. 2. Skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor. Di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. 3. Teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. 4. Lingkungan. Lingkungan yang dinamis menurut organisasi juga dapat untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntunan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi. 1. Kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. 2. Kejelasan kedudukan.
Kejelasan kedudukan seorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. 3. Kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam bentuk struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. 4. Kejelasan jalur hubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling menguntungkan. Departementalisasi. Departementalisasi adalah pengelompokan pekerja yang menjadi departemen aktivitas pekerjaan yang serupa secara logis berhubungan. Oleh karena itu, merupakan hasil keputusan manajer tentang aktivitas tadi dibagi-bagi menjadi tugas atau secara jelasnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Departementalisasi juga dibagi menjadi dua, yaitu 1. Departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk satu satuan organisasi. Semua individu-individu melaksanakan fungsi yang sama, dikelompokkan bersama seperti seluruh personalia, penjualan, akuntansi, programmer komputer, dan sebagainya. Departementalisasi divisional. Banyak perusahaan besar dengan banyak jenis produk diorganisasikan menurut struktur organisasi divisional. Bila departementalisasi perusahaan menjadi terlalu kompleks dan tidak praktis bagi struktur fungsional, manajer perlu membentuk divisi-divisi semi otonomi, di mana setiap divisi merancang, memproduksi, dan memasarkan produknya sendiri. Bentuk struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi yang sering digunakan dalam organisasi pada umumnya terdiri dari 3 bentuk, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur organisasi matris. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemen seperti keuangan, produk, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu kerja. Struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Struktur organisasi matris. Struktur organisasi matris merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matris ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek, karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional ini juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.